sebagian dari teman-teman yang sementara menonton video ini mengalami hal yang sama dengan apa yang sekarang sedang saya alami. Dengan mewabahnya virus corona ini atau COVID-19 ini berdampak pada ditutupnya jalur transportasi seperti yang saat ini saya alami, dan mungkin juga teman-teman sebagian juga mengalami hal yang sama, yaitu terjebak dan belum bisa kembali ke daerahnya atau belum bisa kembali ke tempat tugas, tempat kerjanya. Karena itu di sini saya ingin berbagi sedikit informasi dan juga pengalaman yang saya alami kemarin. Ada kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, yaitu kita boleh melakukan perjalanan atau menggunakan transportasi, tapi dengan beberapa persyaratan, yaitu harus mengurus surat keterangan dari gugus percepatan COVID-19 yang ada di lokasi masing-masing, dan juga surat keterangan dari dokter atau rumah sakit yang ditunjuk untuk mengeluarkan surat keterangan bebas COVID-19. Ya, jadi teman-teman, beberapa waktu lalu setelah informasi itu disampaikan, saya coba mengurus surat ini. Jadi saya kemarin ke kantor gubernur, kemudian bertemu dengan petugas yang mengurus surat keterangan ini. Kemudian mereka menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan COVID-19 untuk mendapat lagi surat keterangan bebas COVID-19. Keterangan ini kebetulan posisi saya sekarang ada di Kota Ambon dan tempat tujuan saya adalah Kupang, NTT. Sehingga kemarin saya mengurus di kantor gubernur. Kalau mungkin teman-teman yang juga posisinya sama dengan saya sekarang di Kota Ambon, jadi kita masuk kantor gubernur, itu sebelah kiri itu ada loket yang dibuat, ada tenda BNPB yang melayani adalah pegawai Pol PP. Jadi teman-teman bisa langsung ke situ dan mengurusnya di sini. Untuk mengurus surat keterangan dari gugus itu gratis, tapi ada satu lagi, yaitu mengurus surat keterangan bebas COVID-19 itu di dokter atau di rumah sakit yang ditunjuk. Itu ada sedikit biaya. Jadi setelah diarahkan, setelah proses itu berjalan, teman-teman, saya mendapat sedikit informasi bahwa surat keterangan bebas COVID-19 itu memiliki jangka waktu. Dia punya jangka waktu itu 7 hari. Ya. Karena itu saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman harus bisa memastikan jadwal keberangkatan dengan surat keterangan ini agar tidak kadaluarsa. Kemudian kemarin saya punya sedikit kendala, teman-teman. Ternyata untuk Ambon memberikan kelonggaran untuk kapal. Kebetulan kemarin kapal yang saya cek itu kapal Sabuk Nusantara, sehingga dia dari Ambon dia melalui jalur Tenggara sampai di Wetar. Setelah dari Wetar baru dia menyeberang ke NTT Kupang. Tapi setelah saya cek ternyata kapalnya hanya sampai di Wetar. Dia tidak bisa sampai ke Kupang karena pelabuhan Kupang masih tutup. Nah, ini teman-teman, jadi ternyata beberapa lokasi memberi kelonggaran, tapi ada beberapa daerah yang masih menutup. Nah, supaya surat-surat keterangan yang teman-teman urus itu tidak mubazir, teman-teman harus bisa pastikan bahwa tempat tujuan teman-teman sudah memberi kelonggaran untuk masuk baik pelabuhan maupun bandar udara. Jadi kemarin juga memang waktu di kantor gubernur juga saya sempat tanyakan ke pegawai yang mengurus di ruangan gugus.
tentang jangka waktu pembuatan surat keterangan dari gugus ini, ternyata tidak bisa 1 hari teman-teman. Dia butuh beberapa hari untuk memproses surat ini. Begini ibu, kalau memang ibu mau alasan itu sama orangnya pasti mau orang alasan ibu ambil keterangan dari RT lagi. Betul, ibu mau sama orang kan, tapi kalau mau ibu mau langsung jadi belum bisa ibu, orang dari yang kemarin-kemarin belum bisa. Ini bukan mesin yang kerja, ini manusia yang kerja ibu. Belum bisa ibu, apalagi ibu baru masuk, orang yang dari kemarin belum bisa ambil. Ini harus proses ibu, bukan langsung ibu datang lah, atau datang kalau langsung baru datang sih bisa. Itu harus verifikasi dulu ibu. Gimana kakak? Iya, nama siapa tuh kakak? Elson. Karena memang bukan 1 orang saja yang mengurus, ini banyak orang, banyak yang mengurus surat keterangan ini. Jadi setelah saya tanya, mereka juga tidak bisa memastikan berapa lama prosesnya, tapi yang pastinya tidak bisa dalam 1 hari. Jadi teman-teman harus pastikan betul-betul jadwal transportasi yang akan teman-teman gunakan. Teman-teman juga harus memastikan bahwa bandara atau pelabuhan jadi tujuan itu sudah buka atau belum. Jangan sampai kalau teman-teman pakai kapal akhirnya sampai ke tempat lain tapi tidak sampai ke tujuan, akhirnya biaya lagi. Ya, baik lagi kalau tempat yang teman-teman singgah itu mau menerima, karena beberapa pengalaman terjadi, beberapa pelabuhan tidak mau penumpangnya turun. Nah, ini masalah lagi. Nah, jadi teman-teman harus bisa pastikan supaya tidak terjadi masalah waktu melakukan perjalanan. Ya, mungkin itu informasi yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua yang juga punya cerita yang sama dengan saya. Semoga persoalan ini bisa cepat mereda, bisa cepat selesai, dan kita bisa kembali bekerja normal, bisa kumpul lagi dengan keluarga. Dan terima kasih banyak masih menyempatkan waktu untuk menonton video-video yang saya bagikan. Sambil kita menunggu bandara dengan pelabuhan buka, kita minum kopi saja dulu.